Hai, video ini adalah tuntunan perinci untuk jawaban beberapa soal ujian terdahulu untuk materi seputar pengujian hipotesis. Jadi, juga membahas tentang penghitungan p-value dan power of the test. Saya Pribadi Setianto. Ini soal 1, silakan pause video Anda agar dapat memahami soalnya. Juga catat data serta berbagai besaran yang ada pada soal. Ya. Silakan melakukannya. Baik, ada pernyataan atau klaim bahwa rata-ratanya lebih dari Rp325.000. Diambil sampel random sebesar 15 untuk membuktikannya. Adapun pertanyaannya adalah sebagai berikut. Pertama, apa asumsi tentang distribusi pengeluaran untuk pengujian pernyataan tersebut? Yang kedua, nyatakan desain hipotesis untuk pengujian tersebut. Yang ketiga, hitung statistik ujinya. Yang keempat, tentukan nilai kritis pada taraf nyata 5% dan kesimpulan pengujiannya. Dan kelima, power of the test. Bila seandainya rata-rata populasi yang sesungguhnya adalah Rp350.000 dengan deviasi standar populasi sebesar Rp50.000. Mari kita lakukan analisis atas soal. Pertama adalah bahwa ini merupakan soal pengujian hipotesis sebagaimana dinyatakan pada bagian awal. Pengujian hipotesisnya adalah tentang rata-rata populasi, yaitu rata-rata pengeluaran per bulan untuk perlindungan dari para pegawai. Pengujian hipotesis yang dipelajari mensyaratkan bahwa distribusi populasinya normal atau mendekati normal, atau setidaknya distribusi sampling tentang rata-rata sampelnya adalah normal. Untuk mempunyai distribusi sampling tentang rata-rata sampel yang normal, bila diambil dari populasi yang tidak normal, maka ukuran sampelnya harus sekurang-kurangnya 30. Pengujian hipotesis rata-rata populasi mempunyai persyaratan diketahuinya deviasi standar populasi, sigma, yang bila tidak diketahui, maka kita tidak dapat menggunakan distribusi normal standar Z. Kita akan harus menggunakan distribusi students T dengan prosedur yang demikian ini. Selanjutnya, dalam rangka memberlakukan prosedur pengujian rata-rata hitung populasi untuk sigma tidak diketahui, maka besaran yang diperlukan adalah sebagai berikut ini. Ya, inilah nilai-nilai mereka. Ya, inilah berbagai besaran yang diperlukan tadi. Ya, baik, jawaban A. Dari analisis dapat dipastikan bahwa karena ukuran sampel kurang dari 30, maka distribusi pengeluaran bulanan haruslah normal. Ya. Kemudian untuk nomor B, karena pernyataan yang akan diuji adalah bahwa pengeluaran rata-rata bulanan adalah lebih dari Rp325.000, maka mestinya ditempatkan di HA sehingga desainnya adalah demikian ini. Selanjutnya adalah statistik uji yang formulanya adalah demikian, sehingga nilai T-stat adalah 1,776. Sedangkan nilai kritisnya sesuai dengan wilayah HA ada di kanan pada 0,05 dan derajat bebas 14 adalah demikian ini, sebesar 1,761. Ya. Situasi ini dapat diilustrasikan dengan gambar berikut ini yang menegaskan bahwa karena T-stat lebih besar daripada 1,761 maka tolak H0. Berhubung pernyataan pemilik tadi ditempatkan di HA, maka dengan penolakan H0 berarti pernyataan pemilik
didukung oleh data. Saya akan mengimbuhi kasus ini dengan penetapan p-value-nya. Dengan pengujian searah atas, maka p-value soal ini adalah probabilitas X bar lebih besar daripada 349 atau probabilitas bahwa T lebih besar daripada 1,776 yaitu sebesar 0,0487 yang nilainya adalah lebih kecil daripada alfa yang 0,05. Nah, sebelum menjawab soal E, kita akan bahas penggunaan Excel untuk soal ini. Soal inference untuk rata-rata populasi dengan data yang belum terolah dapat sangat terbantu oleh Excel. Kalau pada pendugaan interval dapat disediakan nilai rata-rata sampel dan margin of error-nya, pengurang dan penambah rata-rata sampel tersebut ya untuk menghasilkan interval duganya. Nah, pada pengujian hipotesis kita bisa mendapatkan nilai rata-rata sampel dan standar error-nya. Ya. Jadi begini prosesnya. Pada Excel, klik data, pilih data analisis. Maka Excel akan menampilkan kotak ini, ya. Maka pilihlah descriptive statistics sehingga Excel akan menampilkan kotak dialog ini, ya. Kursor ada di sel untuk isian bagi input range, menandakan Excel minta diberi data yang akan diproses. Defaultnya data ditulis dalam bentuk kolom. Kemudian ada sel untuk dicontreng, yaitu apakah yang disorot berisi label. Selanjutnya di bagian bawah ada area output options. Pertama pilihlah output range. Dilanjutkan dengan klik isian untuk output range tersebut. Ya. Dilanjutkan dengan menetapkan sel awal dari deretan sajian hasil Excel. Kemudian klik Summary Statistics yang memberitahukan Excel bahwa kita menghendaki berbagai nilai deskriptif. Kemudian klik OK. Ya. Hasilnya adalah sebagai berikut. Kita paham bahwa kesalahan jenis 2 adalah akibat gagal menolak H0, padahal ia dinyatakan secara keliru. Dan power of the test atau 1 minus beta adalah kemampuan pengujian untuk menolak H0 ketika ia dinyatakan secara keliru. Pada kasus soal ini, rata-rata populasi dihipotesis nolkan sebesar 325.000, padahal sesungguhnya adalah 350.000. Jadi perhatikan bahwa timbulnya kesalahan karena nilai sesungguhnya tidak sesuai dengan H0. Karena power of the test adalah kemampuan pengujian untuk menolak H0 ketika dinyatakan secara keliru, maka kita perlu mengetahui di mana daerah penolakan H0 tersebut dalam pengujian. Pada pengujian searah atas, tentu saja daerah penolakannya ada di sebelah kanan.
yaitu lebih besar daripada ZK, atau dalam skala X bar adalah lebih besar daripada X bar 1. Tapi ingatlah bahwa sampel akan diambil dari populasi yang sesungguhnya, yang rata-ratanya bukan 325.000 itu. Ya. Sehingga kita memerlukan nilai X bar 1 untuk penetapan 1 minus beta itu. Power of the test atau 1 minus beta adalah probabilitas X bar lebih besar daripada X bar 1 pada distribusi sampling dari populasi yang sesungguhnya, sebagaimana terlihat pada gambar bawah. Untuk itu, perlu dicari dahulu nilai X bar 1 itu. Nilainya bermula dari konversi ZK yang ada di gambar atas yang sebesar 1,64. Sehingga dapat dihitung dengan formula konversi X bar ke skala Z yang demikian ini. Formula tersebut merupakan kebalikan dari konversi ke dalam skala Z yang seperti ini. Maka nilai power adalah sebesar probabilitas ini. Sekarang kita konversikan nilai X bar 1 sebesar 347,165 ke dalam skala Z pada distribusi sampling yang di bawah, menghasilkan Z sebesar minus 0,21, sehingga power of the test adalah sebesar 0,5831. Jadi kemampuan pengujian itu menolak H0 yang dinyatakan secara salah apabila rata-rata yang sesungguhnya adalah 350.000 adalah sebesar 0,58. Kita akan melihat contoh pengujian hipotesis dan perhitungan kesalahan jenis 2 dan power of the test untuk kasus proporsi populasi.